Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man bala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dan seluruh warga negara Indonesia yang berbahagia. Sebagai warga negara yang baik, tentu saja menginginkan agar dasar negara kita, yakni Pancasila, bisa diimplementasikan secara benar dan sempurna. Pancasila yang telah kita sepakati menjadi dasar negara sudah diyakini tidak bertabrakan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama manapun yang ada di negeri ini. Pancasila sangat selaras dengan seluruh prinsip agama yang ada di negeri tercinta ini. Maka sungguh sangat naif apabila ada seseorang yang mempertentangkan, menubruk-nubrukkan, bahkan menyilang-nyilangkan antara Pancasila dan agama tertentu, baik itu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Sebagai seorang Muslim, saya sangat berkepentingan untuk menjelaskan bahwa sebagai seorang Muslim, tentu saja kita harus melaksanakan Pancasila dalam makna yang sebenarnya, bukan hanya sebagai klaim, tapi sama sekali dalam dirinya tidak ada roh Pancasila itu. Tidak ada spirit Pancasila. Tidak ada spirit melaksanakan dan memaknai Pancasila secara benar. Tentu saja kita tahu apa yang ada di Pancasila misalnya. Dari seluruh urutan-urutan yang ada dalam dasar negara kita itu sangat relevan, dan bahkan saya yakin bahwa spiritnya diambil dari ajaran Islam, dari Al-Quran yang menjadi kitab suci kaum muslimin. Sungguh tidak wajar apabila seseorang kemudian membenturkan apakah dia sebagai seorang Muslim memilih Pancasila atau memilih Al-Quran. Karena kita yakin pilihan ini bukan pilihan yang benar. Dua-duanya kita yakini sebagai kebenaran yang memiliki makna yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Al-Quran yang kita yakini, yang kaum muslimin yakini sebagai kitab sucinya, tentu saja telah diyakini dan disepakati oleh para ulama kita, bahkan para founding father kita, bahwa Al-Quran itu tidak menyalahi Pancasila atau Pancasila tidak menyalahi Al-Quran. Saya ambil dari sila-sila yang ada dari Pancasila misalnya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa menggambarkan bahwa dalam kepercayaan Islam itu adalah sisi tauhid, sisi ketunggalan Tuhan, sisi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jelas-jelas ada dalam Al-Quran.
bahwa tatkala Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah esa, adalah tunggal. Ini merupakan spirit Islam yang sangat relevan. Dan saya yakin bahwa para pendiri bangsa ini sangat meyakini tentang ayat ini, dan tentu saja mereka menjadikan ayat ini sebagai spirit tentang ketuhanan yang Maha Esa itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tahu bahwa Islam menjunjung roh insaniyah. Bahkan pada titik yang paling kecil sekalipun, Islam sangat menganjurkan dan mewajibkan para pemeluknya untuk menjadikan kemanusiaan di atas segala kepentingan. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini akan menjadi bias tatkala kita meneriakkan Pancasila. Tetapi pada tindakan-tindakan kita tidak ada rasa kemanusiaan, kosong dari nilai-nilai keadilan, dan bahkan tidak beradab terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam pandangan Islam misalnya, seseorang harus diperlakukan dengan sama atas nama keadilan dan keberadaban. La fadla li Arabin ala ajami, wala ajamin ala Arabi, wala aswad ala aswad, wala abyad ala aswad, wala aswad ala abyad. Tidak ada kelebihan keutamaan dari seorang Arab atas non-Arab, atau non-Arab atas Arab. Tidak pula warna kulit putih atas kulit hitam, atau kulit hitam atas kulit putih. Kemudian disebutkan illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat pada surat Al-Hujurat, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Semangat saling kenal, saling ta'aruf antar bangsa-bangsa dilekatkan banget pada seorang muslim agar mereka bukan untuk berbenturan dengan bangsa-bangsa lain. Itu disebutkan li ta'aruf, agar saling mengenal antar manusia sehingga lahir kemanusiaan yang indah di antara mereka. Keadilan harus diberlakukan sama bagi setiap warga negara. Tidak ada kelebihan penguasa atas yang dia kuasai, rakyat atas penguasa, atau penguasa atas rakyat. Semuanya equals before law, sama di depan hukum, sehingga kemudian melahirkan keadilan dan keberadaban itu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini kita sudah pasti sangat diinspirasi oleh ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada hablullah, kepada dinullah, kepada agama Allah ini. Jami'an secara keseluruhan, dan tentu saja mengindikasikan persatuan di antara kita. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai. Sebagai sebuah bangsa besar, tentu saja semangat untuk wala tafarraqu ini harus ditanamkan. Jangan sampai di antara kita menjadi pengkhianat bangsa ini.
yang memecah-mecah dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam alasan, dan berbagai macam topeng. Atas nama apa saja. Persatuan adalah di atas segalanya. Sehingga NKRI yang kita cintai ini menjadi betul-betul harga mati. Kita hidup di sebuah negara dengan keberagaman bangsa-bangsa, keberagaman suku-suku, maka diperlukan pengikat agar setiap orang beragama berpegang teguh dengan agamanya dan menjalankan sesuai yang diaturkan dan diundangkan oleh negara ini. Persatuan adalah titik dari kemajuan, dan keretakan atau perpecahan merupakan awal dari keruntuhan. Kita tidak ingin negeri ini dipecah-pecah, negeri ini diobok-obok, negeri ini dicabik-cabik, negeri ini diserpih-serpihkan oleh kepentingan, baik itu kepentingan politik yang merontokkan bangsa ini, baik itu kepentingan finansial yang juga akan menghancurkan negeri ini, baik itu kepentingan budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita, yang kemudian hanya menjadikan bangsa ini coreng-moreng dan menjadi serpian-serpian dan runtuhan yang tidak lagi utuh sebagai sebuah anak bangsa yang hidup di negara ini. Bismillahirrahmanirrahim, kaum muslimin dan saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Roh persatuan ini harus ada dalam benak kita semua. Bahwa kita diikat oleh Pancasila dan kita diikat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam benak kita harus terbangun semangat untuk menjadikan bangsa ini sebagai bangsa maju. Bukan atas nama ras tertentu, bukan atas nama suku tertentu, tetapi atas nama bangsa Indonesia, kita membangun negeri ini dengan semangat kesetaraan. Tidak ada kepincangan-kepincangan. Partai-partai yang ada di negeri ini misalnya harus sama-sama mengedepankan bahwa kepentingan negara Republik Indonesia di atas kepentingan partai. Saudara-saudara yang memiliki mazhab tertentu, pandangan tertentu dalam keagamaan yang tentu saja dibenarkan dalam negeri ini, harus berpikir. Bukan hanya berpikir tentang jamaahnya sendiri, organisasinya sendiri, jam'iyatnya sendiri, tapi harus melompati tembok-tembok itu, yang kemudian kita melihat sebuah bangunan besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan seluruh anak bangsanya. Orang-orang besar, para pendiri bangsa ini tentu saja membayangkan sebuah negara yang maju, sebuah negara yang terus berkembang dan berkembang mencapai apa yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang merata, keadilan sosial yang merata, yang tidak ada penindasan terhadap yang lain, terhadap anak bangsa yang lain, yang mengerdilkan mereka. Kita ingin bahagia sama-sama. Kita ingin sejahtera sama-sama. Tentu saja kita ingin diperlakukan secara adil bersama-sama. Maka benak dan pikiran kita, seluruh anak bangsa, hendaklah senantiasa ada dalam dirinya seluruh dasar negara ini. Pancasila. Dia harus berketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada sebuah asal satu anak bangsa yang tidak berketuhanan di negeri ini, karena akan bertabrakan dan bertentangan dengan Pancasila yang kita sepakati, yang disepakati oleh para pendiri bangsa ini. Tentu saja juga rasa kemanusiaan kita harus menonjol.
sebagai anak bangsa harus menonjol. Dan dalam jiwanya ada rasa keadilan, pembelaan terhadap orang-orang lemah, dan keadaban yang ditunjukkan. Persatuan saja adalah harga mati bagi kita semua. Kita tidak ingin bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang tercabik-cabik seperti negara-negara lain. Tidak boleh ada kepentingan apapun, baik internal atau eksternal, yang berpikir sebiji sawi pun untuk menjadikan negara ini terbelah dan terpecah. Kita bersemangat untuk menjadikan negeri ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, jaya dan makmur, yang sering disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara di mana Tuhan senantiasa memberikan berkahnya kepada bangsa ini dan memberi ampunannya tatkala kita menghadapi kesalahan. Maka jangan sampai ada terbersit dalam hati dan pikiran kita semua untuk menjadikan negara ini tercabik, menjadikan negara ini terpecah, menjadikan negara ini runtuh. Atau dia berpikir kepentingan untuk dirinya sendiri, untuk golongannya sendiri. Karena kita adalah sebuah bangsa, bukan bangsa-bangsa. Kita adalah bangsa Indonesia yang menginginkan seluruh rakyatnya ada dalam keadilan sosial, ada dalam kesamaan derajat kebangsaannya, ada dalam keadilan yang rata dan merata di antara kita semua. Tentu saja kita juga paham tentang apa yang disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang ini juga saya yakin terinspirasi oleh wasyawirum fil amr wa amrum syura bainahum dalam Al-Quran. Kita adalah bangsa yang suka bermusyawarah, berdialog, bukan bangsa yang suka berdebat. Bangsa yang ramah dalam memberikan usulan-usulan, memberikan ide-ide, menyampaikan pikiran-pikiran jenial dan jernih dalam sebuah wadah yang disebut dengan permusyawaratan di antara kita semua. Kita bukan bangsa yang suka untuk menjatuhkan kelompok lain, untuk mendegradasikan pikiran mereka, walaupun mungkin benar. Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang lapang untuk menerima keberagaman. Dan kita adalah sebuah bangsa yang sangat beragam, memiliki keragaman pemikiran, keragaman suku-suku, keragaman bahasa, sebagai sebuah khazanah dan kekayaan yang harus kita pelihara. Kita tidak ingin bangsa ini tidak berketuhanan. Tidak boleh anak bangsa ini yang tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana tidak boleh juga ada orang-orang dan bangsa ini yang tidak berkemanusiaan, yang tidak memiliki sikap adil dan tidak memiliki keberadaban. Apalagi yang ketiga, persatuan Indonesia adalah harga mati bagi kita semua. Tidak boleh ada satu bangsa pun, satu anak bangsa pun yang menjadikan bangsa ini menjadi terpecah-pecah dan terbelah-belah. Kita sangat berkepentingan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari kejahilan-kejahilan, dari keisengan-keisengan orang-orang yang ingin menjadikan bangsa ini terkapar dalam ketidakberdayaan. Bangsa ini telah melalui masa-masa sulitnya, dan kita ingin untuk menjadikan bangsa ini berdaya dan berjaya. Pemirsa rahmatullah kaum muslimin dan saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, mari kita
selesaikan apa yang ada negara ini, persoalan-persoalan kita yang besar, dilakukan dengan cara berpikir besar, cara bervisi besar, dan melakukan visi misi dengan cara yang besar. Karena kita yakin bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bisa melahirkan perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan besar apabila anak bangsanya sadar bahwa kita diikat oleh kesatuan, bukan oleh kepentingan parsial yang hanya menjadikan bangsa ini sekali lagi tidak berdaya dan tidak berjaya. Pemirsa rahimakumullah, ini sekedar renungan pagi dari apa yang bisa saya renungkan dari keyakinan kita bahwa Pancasila adalah dasar negara yang harus kita senantiasa bela. Dan sekali lagi, bahwa Islam sebagai agama mayoritas di sini atau agama-agama lain, Kristen, Hindu, Buddha, tidak bertabrakan dengan dasar negara kita. Kalau kita ingin menjadi warga negara yang baik, maka jadilah pemeluk agama yang baik. Kalau kita ingin menjadi seorang Pancasilais sejati, maka beragamalah dengan cara yang sejati pula. Tanpa itu, kita hanya menyatakan Pancasilais, tapi tidak pernah bersentuhan dengan nilai-nilai agamanya. Sebagai seorang Muslim, tentu saja berpegang teguh terhadap Al-Quran adalah kewajiban. Karena dalam Al-Quran kita dapatkan nilai-nilai yang sungguh-sungguh sangat relevan dan sangat menjadi rujukan dalam cara kita bernegara. Islam telah mengajarkan bahwa Pancasila adalah terinspirasi oleh Al-Quran itu. Untuk menjadi seorang yang baik dalam Islam, maka perlu mempelajari Al-Quran secara tuntas dan benar. Jangan sepotong-sepotong sehingga kemudian menimbulkan salah tafsir terhadap Al-Quran. Dan orang-orang yang menubrukkan antara Pancasila dan Al-Quran, tentu saja saya yakin belum membaca secara penuh isi Al-Quran yang mengarahkan kepada cara berwarga negara yang baik di sebuah negara yang kita huni pada saat ini, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, kita bela, dan kita sangat berkepentingan untuk menjadikan negeri ini sekali lagi maju bersama-sama, berdaya bersama-sama, dan jaya bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.